Akhir tahun 2024 kemarin kita bisa sama-sama menyaksikan ada satu keakraban baru antara Ahok dengan Anies yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita lihat, karena ya tahun 2017 seperti yang kita tahu, dua orang ini kan bertarung sangat keras sekali, kencang sekali begitu ya di Pilkada 2017, dan kemudian belakangan nampak semakin akrab dan nampaknya semakin solid. Dan ini sebenarnya sudah mulai tergambar dari Pilpres 2024. Memang tidak bersatu, memang Ahok tidak mendukung Anies, tapi ada satu kesamaan langkah, ada satu kesamaan rasa. Yang penting bukan anak Jokowi. Memang Anies maju dengan Caimin dan kemudian Pak Ahok mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Memang beda kelompok, tapi punya satu kesamaan, yakni asal bukan anak Jokowi. Yang penting bukan perusak demokrasi. Ya meskipun memang sama-sama kalah, tapi kebersamaan keduanya ini masih kemudian lanjut sampai pilkada, dan di pilkada ini lebih dekat sekali gitu, karena mendukung satu tokoh yang sama, yakni Pramono Anung. Ahok mendukung Pramono karena memang Ahok adalah kader PDI Perjuangan. Anies juga ternyata mendukung Pramono. Jadi keduanya kompak untuk mendukung satu tokoh atau satu cagup yang sama. Dan ketika Anies dan Ahok nampak begitu akrab, begitu dekat gitu ya, di sisi yang lain Pak Jokowi mendapatkan gelar tokoh terkorup dunia. Ini fenomena alam apa gitu ya. Ketika Ahok dengan Anies akrab, Pak Jokowi mendapatkan gelar tokoh terkorup dunia. Dan beberapa hari sebelumnya Pak Jokowi juga dipecat dari Partai PDI Perjuangan, partai yang selama ini sudah membawanya dari pilkada, wali kota, kemudian gubernur dan presiden 2 periode. Tiba-tiba Pak Jokowi dipecat. Ya bagi saya, kalau kita berkaca kepada tahun 2019 atau 2022 gitu ya, ini kan kayaknya tidak pernah kita bayangkan sebelumnya kalau melihat Pak Jokowi hari ini harus dipecat dari PDI Perjuangan, apalagi mendapatkan gelar tokoh terkorup dunia. Tidak pernah kita bayangkan gitu ya. Kalau kita berkaca kepada tahun 2019, 2020, 2021, nggak ada bayangan yang seperti itu. Yang kita bayangkan Pak Jokowi setelah tidak menjadi presiden mungkin akan menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Karena sudah digadang-gadang gitu ya. Bahkan ada keluarga dari Bung Karno juga sudah mengusulkan, mendorong agar Pak Jokowi bisa maju sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Ada juga kelompok relawan yang mendorong atau meyakini bahwa Pak Jokowi bisa menjadi sekjen PBB. Jadi di tahun 2019 sampai 2022 lalu banyak orang mengimajinasikan, membayangkan sosok Jokowi adalah satu sosok yang begitu sempurna, yang nanti setelah tidak menjadi presiden akan mendapatkan posisi atau jabatan yang sangat luar biasa baiknya, sangat luar biasa terhormatnya. Tapi ternyata setelah tidak menjadi presiden malah dipecat dari partainya, dari PDI Perjuangan. Jangankan jadi ketua umum gitu ya, ini dipecat. Dan kemudian menjadi tokoh terkorup dunia versi OSIS RP. Jadi ya siapa sangka gitu, nggak ada yang bisa bayangkan seorang Jokowi yang 2-3 tahun yang lalu begitu powerful, begitu hebat, luar biasa, tanpa celah gitu ya, benar-benar disayangi, kayaknya dicintai oleh jutaan masyarakat Indonesia. Nggak ada yang bisa mengalahkannya. Politisi-politisi semuanya mendukung Pak Jokowi. Hari ini Pak Jokowi nampak tidak diperhitungkan lagi. Nggak ada partai yang mau menerimanya. Pak Jokowi dipecat dari PDI Perjuangan dan mendapatkan gelar tokoh terkorup dunia. Dan saya terus terang, gara-gara dua kejadian ini terjadi di waktu yang hampir bersamaan, begitu dekat sekali, ketika Ahok dan Anies nampak begitu akrab, bisa tampil bersama-sama, tapi di sisi lain Pak Jokowi mendapatkan pemecatan dan gelar terkorup dunia. Saya kok tiba-tiba jadi teringat dengan sumpah Ahok gitu ya. Sumpah Ahok di tahun 2017 ketika dia dimasukkan ke dalam penjara. Pak Ahok bilang, percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu, dipermalukan. Terima kasih.
Saya entah kenapa kemudian tiba-tiba teringat dengan sumpah Ahok ini. Rasanya gitu ya, sumpah yang disampaikan oleh Ahok di tahun 2017 lalu itu benar-benar hari ini menghujam kepada Pak Jokowi. Sangat tepat sasaran sekali, sangat dipermalukan gitu. Dipecat dari partai, mendapatkan gelar tokoh terkorup dunia. Selanjutnya apa? Ini yang kemudian kita masih tunggu dan masih bertanya-tanya. Di 3 atau 4 tahun yang lalu, hal yang seperti ini tidak pernah kita bayangkan. Rasanya gak akan pernah terjadi gitu. Bagaimana seorang sosok Jokowi yang begitu luar biasa, berwibawa, dihormati, dicintai, hari ini mendapatkan pemecatan dan gelar tokoh terkorup dunia. Tapi ya itulah faktanya. Hal ini memang benar-benar terjadi. Memang menjadi salah satu tokoh terkorup dan dipecat dari PDI Perjuangan. Semuanya adalah fakta yang tidak terbantahkan. Kalau sebelumnya Pak Jokowi masih bisa bisa ngeles lah dan bilang bahwa saya masih punya KTA, saya bestie dengan FX Rudy, karena nggak ada status apapun memang terkait sosok Pak Jokowi atau Gibran di PDI Perjuangan. Nggak ada pemecatan secara terbuka. Hanya disampaikan bahwa kita memang sudah tidak sejalan, sudah melanggar aturan dan etika partai, sudah tidak sejalan lagi, sudah tidak bisa bersama lagi, sudah sangat berbeda sama sekali. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Mas Alifur Rahman yang mengatakan bahwa Jokowi dipermalukan sesuai dengan sumpahnya Ahok. Agak mengerikan ya teman-teman dari perkataan sumpahnya Ahok. Nah teman-teman, kita akan membacakan beberapa komentar mengenai tentang hal tersebut. Dulu Mas Alif pendukungnya Jokowi. Saya juga tapi tertipu sama Mulyono. Siapa yang setuju Jokowi kita nobatkan sebagai bapak perusak demokrasi dan hukum Indonesia, biar nambah gelarnya Mulyono. Hukum semesta bekerja sesuai dengan alurnya, begitu sempurna dan tepat sasaran. Jokowi, siapa yang menabur angin akan menuai badai. Hingga kini sumpah Ahok masih berlanjut. Ini jika orang terzolimi, ya, Ahok manusia langka, kokoh dalam prinsip, bela rakyat, tidak korupsi, jujur dimusuhi koruptor, pekerja keras, konsisten dalam kata dan tindakan. Ahok, Anies, Ibu Susi, Andika Perkasa, Ganjar, siapapun yang namanya harum. Mulyono tidak suka, pasti disingkirkan demi memajukan anaknya. Akhirnya ada juga yang mengungkapkan dan menjelaskan tentang ini. Sudah lama gue tunggu-tunggu ini. Akan tercatat dalam sejarah Indonesia presiden terkorup di dunia. Usia saya di atas kepala 6 mendekati kepala 7. Kalaupun kehidupan saya berakhir penyesalan, saya cuma satu dalam hidup karena mendukung Jokowi 2 periode. Alam bekerja dengan sendirinya menunjukkan kepada kita semua siapa sebenarnya Jokowi. Aku pendukung Pak Ahok. Pada waktu Pak Ahok di penjara aku nggak mau makan, nggak bisa tidur dan selalu menangis karena Pak Ahok orang jujur dan anti korupsi. Ternyata omongan Pak Ahok itu nyata. Tuhan itu tidak tidur. Diberkatilah orang yang memberkati kamu, terkutuklah orang yang mengutuk kamu. Saya jujur ya, Pilkada Jakarta kemarin saya sangat respect kepada Pak Anies Baswedan karena mendukung Pak Pramono. Terima kasih Pak Ahok dan Pak Anies, kalian berdua yang terbaik saat ini. Nama Mulyono tercatat abadi dalam sejarah dunia sebagai salah satu presiden terkorup di dunia yang tertulis di sejarah dunia sepanjang masa. Bukan rakyat Indonesia yang menghukum, tapi dunia luar dan mancanegara. Dukungan 9 tahun hancur gara-gara kekacauan konstitusi demi mengangkat sang anak, padahal nepotisme adalah salah satu musuh utama reformasi 98 yang diperjuangkan dengan darah, air mata, bahkan nyawa dari para mahasiswa waktu itu. Untuk saat ini Pak Ahok, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Mahfud yang masih saya percaya sebagai tokoh politik untuk 2029. Selanjutnya, gak nyangka sumpah Ahok menghantam Mulyono, keren. Merinding dengar ucapan sumpahnya Ahok. Pak Ahok memang manusia langka, jujur, berintegritas tinggi, gak ada duanya. Ini karma Ahok yang paling membuat terperana, terkaget-kaget. Ternyata ini yang kena karma Ahok. Lucu kamu bang, saya suka cara nyampein materi, ada ketawa-ketawa ngejeknya, hahaha. Berita di luar negeri pun ramai. Saya pun dapat kiriman cuplikan berita tentang Pak Jokowi dapat predikat tokoh terkorup di dunia urutan nomor 3 di Hong Kong. Sampai milik Jokowi dulu. Nah,
Selanjutnya, pemilihan umum diobrak-abrik untuk keberhasilan anaknya walaupun sebelumnya mengatakan segala sesuatu tidak sesuai dengan tindakan. Tanya aja ke PNS Jakarta yang pernah kerja di zaman Jokowi. Awal tahun yang istimewa kado buat Indonesia. Sebagian besar rakyat sudah muak dengan tingkah para elit politik yang hanya cari masalah dan saling fitnah. Seharusnya para elit politik saling bersinergi membangun bangsa ini supaya cepat menjadi bangsa yang maju. Kapan negara ini akan maju kalau para elit politiknya tidak pernah mau akur? Pikirkan negara ini, bersatulah kalian untuk kemajuan bangsa. Rakyat sudah muak tiap hari disuguhi pertengkaran para elit politik. Didiklah generasi bangsa ini bagaimana cara membangun bangsa yang maju. Jangan kalian didik generasi bangsa ini untuk saling fitnah dan saling serang. Akibat perilaku mabuk kekuasaan demi keluarga dan kroni-kroninya, begitulah resiko yang diterima. Sebesar apapun perjuangan akan sirna. Dipermalukan rakyat sendiri. Jokowi menggunakan konspirasi politik dengan cara yang sangat brutal, tak peduli orang terdekatnya. Dipecat dari partai lalu dapat predikat salah satu tokoh terkorup di dunia. Sempurna jalan hidupmu. Semoga ada kesadaran dalam dirimu dan semesta. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Bongkar TV melaporkan.